Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, di saat yang seperti ini saya percaya ibadah online seperti ini tidak mengurangi arti dari ibadah itu sendiri. Saya juga percaya Tuhan Yesus tetap bekerja walaupun kita gak merasakan secara langsung, tapi percayalah Tuhan Yesus tetap bekerja setiap waktu, setiap saat. Dia gak pernah berhenti untuk menemani kita apapun keadaan kita. Tuhan Yesus selalu ada di hati kita, selalu ada di dekat kita, melindungi kita, menjauhkan kita dari segala mara bahaya, menjauhkan kita dari segala serangan maut. Tetap percaya pada Yesus, tetap melekat dengan hatinya Yesus. Di waktu yang terbatas ini kita mau sama-sama fokus kita tertuju pada Tuhan Yesus saja. Jangan biarkan sekitar kita, distrik kita menjauhkan kita dari hadirat Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati kita, biar Tuhan Yesus bekerja untuk kita, mengurapi kita, menjamah kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, untuk kasih setia-Mu Tuhan Yesus yang gak ada habis-habisnya Tuhan. Untuk segala kebaikan-Mu yang sudah kami terima sampai saat hari ini Tuhan. Engkau terus pimpin kami dalam keseharian kami Tuhan Yesus. Engkau terus menyertai kami dengan perlindungan-Mu Tuhan Yesus, dengan sukacita damai sejahtera dari-Mu Tuhan Yesus. Dan kami mau Tuhan Yesus, Engkau berada dekat kami setiap saat, setiap waktu. Karena kami percaya Tuhan Yesus, hanya Engkau yang dapat melindungi kami Tuhan Yesus. Hanya Engkau yang dapat menyembuhkan setiap kami Tuhan Yesus. Hanya Engkau yang dapat memberikan kami kekuatan Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau sangat setia Tuhan. Engkau gak pernah tinggalkan kami. Karena Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang kudus, sahabat sejati kami. Biar Tuhan Yesus saat ini kami boleh fokus sama Engkau Tuhan Yesus. Mata dan hati kami boleh tertuju padamu Tuhan Yesus. Biar hanya Yesus saja yang berbicara kepada setiap kami. Dan kami mau taat, dan kami mau percaya Tuhan Yesus. Dan kami siap untuk beribadah pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Mari sama-sama yang percaya katakan, amin. Katakan selangkah demi selangkah, selangkah demi selangkah, ku maju tidak lelah. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Imanku tak perlu besar, cukup sebut pun dahsyat. Karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar,
semua musuh gemetar. Sama-sama katakan Yesus. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalamku. Selangkah demi selangkah, selangkah demi selangkah, ku maju tiada lelah. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Imanku tak perlu besar, imanku tak perlu besar, cukup sebut saja, karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Katakan semua musuh, semua musuh gemetar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, kata menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, setia. Katakan Yesus. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja dalam hidupku, datang menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalamku. Katakan bila kau di sisiku, ada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Bila Kau di sisiku, ada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Bila Kau di sisiku, bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuat. Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut, perisai dan kuatku. Come on, Yesus. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, rasa menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaan. Katakan sekali lagi Yesus. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja, datang menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalamku. Sama-sama katakan, Kau besar di dalam. Haleluya, Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha kuasa, Kau pencipta langit bumi. Kami sungguh bersyukur Tuhan Yesus, kami masih boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian, ada jemaat kami bernama
Ibu Siska akan memberikan kesaksian pengalaman dia bersama Tuhan Yesus. Mari kita saksikan. Salam Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya pagi hari ini. Saya di sini bersaksi untuk kebaikan Tuhan kepada keluarga saya 2 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu saya mengalami goncangan angin yang sangat keras. Saya sempat depresi, saya stres waktu itu. Saya sempat pingsan dan tidak menyadarkan diri. Di saat saya pingsan kata Joshua, saya nyanyi, saya ketawa, saya nangis. Di luar kesadaran saya, Joshua tumpang tangan kepada saya, dia berdoa untuk saya karena dia tahu lagi banyak problem. Di situ saya memang lagi banyak problem karena memang kebetulan saya dengan suami saya memang lagi tidak ada kecocokan, memang lagi ada problem dengan suami saya. Suami saya, kami selalu beda pendapat dengan suami saya. Suami saya selalu ribut dengan saya, setiap hari bertengkar, karena sudah ada lagi kecocokan di rumah. Akhirnya dia mengucapkan kata-kata cerai. Itulah diucapkan dia dari pas hari 2 bulan yang lalu. Saya sempat shock. Saya bilang, sia-sia saya mendoakan kamu di beberapa tahun yang lalu supaya kamu jadi orang yang baik, jadi bertobat. Saya bilang, kenapa sekarang kamu jadi orang Kristen, kamu ucap kata cerai di depan saya? Saya bilang gitu. Kita udah gak cocok. Kamu gak pernah mengikuti saran saya, kata dia. Ikut yang mana dulu? Saya bilang, kalau kamu memang bicara benar, pasti saya ikutin. Tapi kalau kamu salah, saya tidak ikutin. Selalu dia setiap kami ribut selalu ucap kata cerai. Saya bilang, kata dia, panggil keluargamu. Mulai hari ini pun kita selesai, kata Pak Sari. Saya bilang, Tuhan, kenapa kau tinggalkan saya, Tuhan? Kenapa kau biarkan saya begini, Tuhan? Saya bilang, terlalu berat salib yang kau pikir kepada saya, Tuhan. Saya bilang, akhirnya saya panggil keluarga saya. Keluarga saya datang pada waktu itu malam-malam, semua datang berkumpul di rumah dengan tujuan menyelesaikan masalah ini. Kalau memang bisa diselesaikan, selesaikan. Kalau memang tidak, ya tidak. Keluarga saya bilang, Siska, kalau memang kau udah gak sanggup hidup bersama Pak Sari, silahkan kamu mundur. Urus anak-anakmu, katanya. Saya bilang gini, di dalam Alkitab, dalam orang Kristen tidak ada kata cerai. Saya bilang gitu. Pak Sari, tolong cabut kata-katamu. Saya bilang, untuk apa saya berdoa buat kamu supaya kamu jadi orang benar? Sekarang kamu udah ikut Yesus, tapi kamu ucap kata-kata cerai. Kalau di Islam mulai kamu kau talak saya, talak 3, memang saya udah bukan jadi istrimu lagi. Tapi sekarang 4 kali kau ucapkan talak, tapi saya tetap istrimu karena kita orang Kristen. Cabut kata-katamu. Saya tidak akan mau lagi pergi dari sini karena saya masih istrimu, saya bilang. Kata keluarga saya gini, untuk apa kau pertahankan? Udah gak lagi cocok sama kalian, saya bilang. Saya bertahan demi keluarga saya, demi anak-anak saya, karena saya bukan anak orang sembarangan, karena saya anak Tuhan, saya bilang. Tapi saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, tolong kasih saya solusi. Tolong saya petunjuk Tuhan, apa yang harus saya kerjakan buat suami saya? Apakah harus berpisah? Apakah harus saya pertahankan teman-teman saya? Pak Sari malam-malam pergi ke mes, gak pulang. Sampai 2 hari gak pulang. Hari kedua dia pulang, datang kepada saya, dia sujud di kaki saya. Ma, maafkan saya cabut kata-kata saya, Ma. Tidak akan pernah sekali lagi kata cerai di hadapan kamu, kata dia. Saya bilang, Tuhan terima kasih, kau jawab doa saya, Tuhan. Siang malam saya berdoa sujud kepadamu, Tuhan. Saya merendahkan diri hadapanmu, Tuhan, minta ampun kepadamu, Tuhan. Akhirnya sekarang Tuhan jawab doa saya. Pak Sari datang minta maaf kepada saya. Dan puji Tuhan, saya sekarang memang sedikit agak dingin ya. Saya akui memang sedikit kami agak dingin, tapi puji Tuhan kami masih bisa bertahan sampai saat ini. Nah, saya tahu ini pasti di luar ini pasti Tuhan sudah siapkan jawaban yang indah buat keluarga saya. Tuhan sudah persiapkan jawaban yang paling bahagia untuk keluarga saya nanti. Karena saya tahu, saya berharap tuh ya, karena kemarin tuh pengurangan karyawan di tempat suami saya bekerja. Security dipecat, rekening serpi dipecat, guru-guru dipecat, tapi puji Tuhan, Pak Sari tetap bertahan di sana dipakai Tuhan. Itulah mungkin jawaban Tuhan yang paling indah buat saya. Bagaimana kalau situasi begini, udah kami lagi nggak cocok, Pak Sari PHK, apa yang terjadi? Mungkin ada depresi dalam diri saya. Tapi saya tahu Tuhan ini memang inilah jawaban yang indah buat Tuhan, dikasih Tuhan buat saya. Saya masih bisa bertahan dengan Pak Sari. Pak Sari masih percayakan kerja di sana walaupun memang ada potongan, tapi tidak masalah. Saya pasti yakin nanti suatu saat nanti pasti akan normal kembali. Itulah berkat Tuhan kepada keluarga saya. Ternyata Tuhan itu tak pernah menggerakkan saya. Sempat saya menyalahkan Tuhan, Tuhan, di mana keadilanmu Tuhan? Kenapa kau tinggalkan aku Tuhan sendirian? Tapi Tuhan berkata, saya tidak pernah meninggalkan kamu. Jadi saya bilang, itulah Tuhan itu. Memang selama ini pun saya selalu berdoa sama Tuhan. Tidak, Tuhan selalu ada di harapan saya. Tuhan selalu ada di keluarga saya. Tidak pernah mungkin Tuhan meninggalkan saya dan keluarga saya. Walaupun saya pahit apa yang saya rasakan sekarang ini, Tuhan selalu ada di tengah-tengah kami. Buktinya Tuhan sediakan jawaban yang indah. Pak Sari masih tetap dipakai sekarang bekerja. Walaupun teman-teman sudah kena PHK, walaupun dia nggak bisa pulang selama 3 bulan di situ dikurung di dalam tembok Berlin itu nggak boleh pulang. Tapi tidak masalah. Intinya Pak Sari masih dipakai kerja di sana, teman-teman udah pada kena PHK. PHK-nya mengerikan loh Pak, tidak dikasih pesangon sepeser pun.
Puji Tuhan Pak Sari, walaupun ya ada potongan sih ya, kita wajar lah ada potongan. Tapi saya terima kasih Tuhan karena masih dipercayakan Pak Sari masih bekerja di sana, walaupun saya tiap hari ketemu tembok Berlin di sana. Itulah, jadi itulah makanya itulah jawaban Tuhan buat saya. Disediakan Tuhan selama ini saya 2 bulan bergumul, nangis sendirian, sampai depresi, ketawa-ketawa. Tensi saya 190/90, hampir stroke pada saat itu. Si Joshua nangis tumpang tangan, Tuhan sembuhkan mama saya, ampuni dia Tuhan. Kalau mama saya sempat melupakanmu Bapak katanya. Tuhan jawab doa dia, saya sadar. Karena mungkin saya terlalu banyak goncangan jiwa memang ya, dari kiri kanan, dari anak, dari segala macam keluarga semua banyak. Tapi Tuhan percayakan kepada saya untuk memimpin rumah tangga saya sekarang, masih bisa bertahan dengan keluarga saya, masih bisa membimbing anak saya, masih bisa Pak Sari pakai kerja. Itu udah jawaban paling luar biasa dikasih Tuhan buat saya. Itu juga berkat yang kasih Tuhan buat saya luar biasa pada hari ini juga. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sungguh kesaksian yang luar biasa. Tuhan memberkati terus hidup Ibu Siska dan keluarga. Mari saat ini kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Kita mau Tuhan tetap berbicara dalam hati kita dan membentuk setiap kita supaya menjadi seluruh kehendak. Biar ketika Tuhan datang, Dia tetap mendapati kita tetap setia. Selidiki aku, lihat hati, apakah aku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu. Menilai hidup, tak ada yang tersembunyi bagi. Sekali lagi dengan iman percaya katakan, selidiki aku, lihat hati, apakah aku sungguh mengasihi Yesus, yang Maha Tahu. Dan menilai hidup, tak ada yang tersembunyi bagi. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidup. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku dengan setia. Selidiki aku, lihat hati, apakah Kau sungguh mengasihi dan menilai hidup, tak ada yang tersembunyi bagi. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di sampai akhirnya Kau dapati aku. Katakanlah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di berjuang sampai akhirnya Kau dapat dia. Dan sekali lagi telah kulihat
kami percaya. Haleluya. Engkau layak dipuji, Engkau layak disembah. Terima syukur kami Tuhan. Kami mau terus percaya. Kudus, kuduslah Engkau. Hosana bagimu. Mari sembah Tuhan dengan kesungguhan hati kita, dengan mata yang tertuju padanya. Jamah kami Tuhan, sentuh hati kami, urapi kami. Engkau penebus kami, Engkau penyelamat kami. Engkau gantikan setiap kami Tuhan. Lu tanggung dosa kami Yesus. Kami kagum akan Engkau. Panggil namanya, panggil namanya. Yesus, 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 Yesus Tuhan. Terus percaya. Katakan kini aku percaya. Kini aku percaya. Tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku. Dasarku berharap.
sekalian yang saya hormati, yang saya kasihi, selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Kita semua di sini dengan berkat melimpah daripada Tuhan ya. Kita tadi sudah mendengar kesaksian yang luar biasa, yang dahsyat, bagaimana Tuhan sudah menolong keluarga dari Ibu Siska dan Pak Asari, sudah memberkati kita semua. Dan Tuhan sudah mempersatukan kembali keluarga ini. Puji Tuhan, luar biasa. Dan pagi hari ini juga kita sebelum mendengar firman Tuhan, baiklah kita mau satukan hati kita untuk kita sama berdoa dan kita biar Tuhan pimpin dan oleh firman ini kita mulai diberkati. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapa dalam surga, kami ucap syukur, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang besar bagi kami. Kami bersyukur, terima kasih untuk pertolongan-Mu Tuhan. Dari waktu ke waktu, dari hari ke hari hingga hari ini kami ada kembali Tuhan. Jadi kami dalam keadaan sehat, kami keadaan baik, kami dalam cukupan ya Bapa. Tuhan, biarlah Tuhan pagi hari ini Kau pimpin kami semua untuk mendengarkan sedikit firman-Mu Tuhan Yesus. Biar Kau urapi hamba-Mu ini juga Tuhan Yesus. Kau pakai mulut, bibir, lidah hamba-Mu ini Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan setiap orang yang mendengarnya Tuhan, yang melihatnya Tuhan, boleh diberkati juga Tuhan. Dan boleh dibangunkan kembali rohnya Tuhan Yesus untuk menyala-nyala mengikut Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Puji syukur Tuhan buat Tuhan Yesus. Kita berjumpa kembali ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan pada pagi hari ini kita sedang memperingati pencurahan Roh Kudus. Kalau 2000 tahun yang lalu kita mengingat dalam firman Tuhan, murid-murid Tuhan Yesus sedang menunggu kapan itu Roh Kudus datang, kapan itu Roh Kudus datang. Mungkin mereka di hari ke-9 mereka udah gak sabar, mereka udah gak tahan lagi, udah capek, udah jenuh di lockdown di lantai, di ruangan di atas itu Tuhan. Dia udah gak betah lagi. Tapi puji Tuhan, mereka tetap sabar. Pada hari ke-10 Tuhan mencurahkan rohnya. Dan luar biasa pada hari ke-10 itu Tuhan mencurahkan rohnya. Murid-muridnya itu berbeda dengan murid yang sebelumnya. Petrus menjadi berapi-api melayani Tuhan. Petrus dipakai Tuhan luar biasa. Ya, Petrus seorang yang pecundang itu. Pada waktu Tuhan mengurapi Roh Kudus, Petrus berbeda 180 derajat. Begitu juga dengan Thomas yang tidak percaya. Thomas dipakai Tuhan luar biasa sampai menginjil ke India. Dan murid-murid lainnya semuanya pada waktu Tuhan mengurapi Roh Kudus itu, mereka berbalik 180 derajat dan berapi-api menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Dan mereka melakukan perkara dahsyat. Dan pagi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan sudah mencurahkan rohnya. Apakah hidup kita saat ini sudah dipimpin oleh Roh Kudus? Kita akan membaca sebuah ayat. Galatia 5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Jadi kalau kita hidup oleh roh, karena roh Allah, kita hidup karena roh Allah. Baik hidup kita dipimpin oleh roh Kudus atau roh Allah itu sendiri ya. Jadi kalau kita hidup, kita harus juga dipimpin oleh Roh Kudus. Saya sudah ceritakan minggu lalu kemarin ya, bagaimana kuasa Roh Kudus itu. Kita bisa melakukan mujizat-mujizat yang dahsyat. Kita dapat melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Kita dapat melakukan atau punya hikmat yang luar biasa, yang dahsyat itu karena Roh Kudus itu yang mengikuti kita selama kita hidup ini. Selama-lamanya, Tuhan janji selama-lamanya ada bersama dengan kita. Dan pagi hari ini, kalau Tuhan sudah mencurahkannya, ada pertanyaan pagi hari ini. Sudahkah kita dipimpin oleh roh itu, hidup kita ini? Mungkin kita sering ke gereja, mungkin kita sering beribadah, kita sudah melakukan perpuluhan, kolekte, memberi, tapi apakah hidup kita dipimpin oleh roh? Ada beberapa pertanyaan sebelum kita masuk ke dalam. Apakah kita hidup dipimpin oleh roh? Pertama ya, apakah Bapak Ibu sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat? Ya, kalau kita mau dipimpin roh, ada beberapa pertanyaan saya ajukan. Apakah Bapak Ibu sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat? Saya percaya, saya bersyukur, terima kasih Bapak Ibu yang nonton TV ini. Saya percaya Bapak Ibu sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat, mengakui Dia sebagai Juru Selamat kita. Ya, mengakui dan bibir, lidah kita, mulut kita, hati kita, Dialah Juru Selamat kita. Saya percaya itu, saya bersyukur, terima kasih. Tapi kedua, apakah Bapak Ibu sudah dibaptis selam? Sudah percaya Tuhan Yesus? Apakah Bapak Ibu bertindak selanjutnya? Sudah dibaptis selam? Seperti Tuhan yang minta, jadikan semua bangsa murid itu, baptislah mereka semua. Apakah, pertanyaan kedua, apakah Bapak Ibu sudah dibaptis selam? Ya, percaya saja tidak cukup.
tapi kita melakukan tindakan iman kita. Ya, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jadi kalau kita sudah percaya Tuhan, kita ambil tindakan untuk mengakui bahwa kita adalah pengikut Kristus dengan baptisan. Yang ketiga, Bapak sudah diterima Tuhan Yesus, sudah dibaptislah, apakah Bapak Ibu sudah dipenuhi oleh Roh Kudus? Tuhan berjanji, Tuhan berkata, setiap anak-anaknya diberikan oleh Roh Kudus, diberikan Roh Kudus untuk bersama-sama dengan kita sebagai penolong. Apakah kita sudah dipenuhi Roh Kudus? Saya percaya lagi, saya bersyukur sama Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu sudah dipenuhi Roh Kudus. Dan Bapak Ibu tetap setia mengikut Tuhan. Bapak Ibu tidak menyimpang ke kanan ke kiri, tetap setia beriman kepada Tuhan. Itu adalah orang yang dipenuhi Roh Kudus, yang percaya Roh Kudus itu. Dan keempat, terakhir pertanyaan, apakah hidup Anda dipimpin oleh Roh Kudus? Ini yang pertanyaan terakhir. Apakah hidup kita selama ini dipimpin oleh Roh Kudus? Bagaimana hidup kita saat ini? Dipimpin oleh Roh Kudus? Untuk menggambarkan bagaimana orang dipimpin oleh Roh Kudus, saya beri perbedaan antara hidup dipimpin oleh Roh Kudus atau hidup dipimpin oleh daging, supaya Bapak Ibu sudah bisa mengerti apakah yang disebut dipimpin oleh Roh Kudus dan dipimpin oleh daging. Jadi kita mau bertanya, perbedaan. Ya, kalau dipimpin oleh daging, ini di Galatia 5 ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Ayat 20, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah. Ayat 21, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Inilah contoh-contoh orang yang dipimpin oleh kedagingannya. Nah, makanya bertanya, apakah Bapak Ibu sudah dipimpin oleh Roh Kudus atau masih dipimpin oleh kedagingan kita? Kita masih suka marah, masih suka kecewa, masih suka dalam melakukan percabulan, dosa-dosa yang lainnya semuanya. Hal-hal demikian tidak akan mendapat kerajaan Allah. Hal-hal demikian tidak menjadi bagian kerajaan Allah, atau surga bukan bagian kita kalau kita dipimpin oleh daging. Dan kalau saya akan berangkat berikutnya, orang yang dipimpin oleh roh, ayat selanjutnya Galatia 5 ayat 22, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Ayat 23, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Inilah contoh-contoh orang yang dipimpin oleh roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, dan selanjutnya terusnya. Ya, inilah orang-orang yang dipimpin oleh roh. Inilah bagian yang orang-orang yang masuk dalam surga itu ya. Kita menyalibkan kedagingan kita sudah apa yang jadi kedagingan itu kita tolak saja dan mengikutinya. Bapak Ibu, saudara sekalian yang saya kasih, bagaimana Bapak hidup saat ini? Apakah dipimpin oleh roh? Apakah dipimpin oleh kedagingan kita? Saya berdoa Bapak Ibu saudara sekalian yang ada di rumah yang menonton acara ini, semua dipimpin oleh roh itu. Ya, tidak ada kebohongan, tidak ada nafsu, tidak ada lain-lainnya semuanya itu. Tapi dipimpin oleh roh, ya dipimpin oleh Roh Kudus itu. Damai sejahtera, ada sukacita, ada kebaikan, kelembutan, semuanya itu ya ada dalam hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, pertanyaan selanjutnya, ya, mengapa harus dipimpin oleh Roh Kudus? Pertanyaan mungkin Bapak Ibu, kenapa kita harus dipimpin oleh Roh Kudus? Kenapa hidup kita harus dipimpin oleh Roh Kudus? Ya, yang pertama, saya ada 3 poin pagi hari ini. Yang pertama, Roma 8:14, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Ini luar biasa. Ya, lalu dahsyat. Semua yang dipimpin oleh roh Allah, semua dipimpin oleh Roh Kudus, yang itu akan disebut menjadi anak-anak Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, statusnya berubah. Ini bukan dari secara fisik, tapi secara status. Status kita berubah menjadi anak-anak Allah. Kita bisa memanggil dia Abba Bapa. Kita mengenal Bapa yang terkasih, Bapa yang kukasih. Kita menjadi status kita anak Allah.
kita punya jadi ahli waris kerajaan Allah. Ya. Malaikat diciptakan sebagai makhluk yang luar biasa, makhluk yang kudus. Ya. Tetapi pada saat malaikat itu berbuat dosa, Tuhan langsung marah dan dia keluarkan itu malaikat dari surga. Kita sebagai anak-anaknya sudah berbuat dosa berkali-kali kita berbuat dosa. Tapi Yesus datang dari surga turun ke dunia. Dia tebus dosa kita. Karena kita adalah anak-anaknya. Dia ambil kita dari kegelapan itu. Itu luar biasa sekali. Status kita berubah menjadi anak Allah. Makanya orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah orang yang disebut anak-anak Allah. Pagi hari ini, kalau Bapak Ibu Saudara sekalian mau disebut anak-anak Allah, ayo hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, jangan limpah ke kanan ke kiri lagi. Jangan kita mengikuti cara-cara duniawi. Kita ikuti kehendak Tuhan supaya status kita tetap menjadi anak-anak Allah itu, ahli waris kerajaan surga. Yang kedua, kalau kita disebut dengan dipimpin oleh Roh Kudus, hidup dalam kebenaran. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam keseluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus akan dipimpin untuk dalam kebenaran itu. Terbanyak di dunia ini mungkin betul, tapi belum tentu benar. Banyak perbuatan yang betul, kita secara manusia betul, tapi belum tentu benar di hadapan Tuhan. Kalau kita punya Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, kita dipimpin di dalam hal kebenaran-kebenaran sesuai dengan perintah firman Tuhan, sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan apa yang keinginan Bapa di surga. Kita berjalan sesuai dengan kebenaran itu. Hidup kita dalam keadaan kita harus kudus, suci di hadapan Tuhan. Karena kita berjalan kebenaran sesuai dengan perintah firman Tuhan, apa yang keinginin Bapa. Jadi kita perlu Roh Kudus. Ya, kita untuk hidup dalam kebenaran itu. Kita dalam dunia ini, dunia penuh kegelapan ini, kita tidak mengerti, kita tidak tahu. Dunia ini sangat kacau sekali. Tapi kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita tahu mana yang benar itu harus kita lakukan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup dipimpin Roh Kudus, hidup dalam jalan kebenaran itu. Yang ketiga, terakhir, kita dipimpin dalam Roh Kudus adalah kita akan diajak untuk bertumbuh secara rohani. Markus 1 ayat 12 dikatakan, ini pada waktu Tuhan Yesus dicobai oleh iblis. Segera sudah itu, Roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Ini adalah kisah tentang Tuhan Yesus dicobai di padang gurun ya. Tapi Roh itu memimpin Yesus ke padang gurun. Maksudnya bukan untuk bikin susah, maksudnya bukan bikin kita jadi sulit, susah dan lain-lain semua. Tapi Tuhan mau kita kenaikan rohani kita meningkat, rohani kita naik, rohani kita bukan anak-anak lagi, rohani kita bukan bayi lagi, tapi rohani yang naik. Kita masuk dalam ujian atau tes, dalam ulangan kalau kita anak sekolah ya, ada ulangan kenaikan kelas atau ujian kenaikan tes, kenaikan kelas gitu ya. Ini juga Roh itu memimpin supaya rohani kita meningkat, supaya rohani kita lebih baik lagi, meningkat, naik kelas terus. Dia nggak mau punya anak-anak yang rohnya ya roh anak-anak itu yang tidak dewasa, sedikit marah, sedikit kecewa, sedikit meninggalkan Tuhan, meninggalkan gereja dan lain-lainnya semua. Tapi kita punya roh yang naik setiap kali meningkat terus sesuai dengan apa yang jadi kehendak Bapa. Roh kita naik terus, rohani kita meningkat terus. Ya, banyak saat ini orang-orang yang ke gereja tapi punya roh yang anak-anak. Punya pelayan-pelayan pun, ya rohnya masih anak-anak, masih mau diperhatikan, masih diberi ke anak kecil kalau marah dikasih permen, dikasih hadiah. Kita coba hari ini kita mau belajar supaya roh ujian, persoalan, masalah yang ada saat ini sekitar kita, kesulitan yang adanya adalah tes kita untuk naik roh kita. Itulah sebabnya kita perlu dipimpin oleh Roh Kudus. Itulah sebabnya kita perlu hari-hari ini dipimpin oleh Roh Kudus supaya roh kita meningkat. Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah renungan firman Tuhan pagi hari. Kita memperingati pencurahan Roh Kudus itu.
yang pada pagi hari ini percaya Bapak Ibu semua sudah dicurahkan Roh Kudus hidup kita hidup sesuai dengan Roh Kudus, tidak menghidupkan daging. Kedua, kita perlu dipimpin oleh Roh Kudus karena kita disebut anak Allah. Kita hidup dalam kebenaran dan roh kita akan meningkat terus. Bukan roh anak-anak lagi, bukan roh bayi lagi. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Kita tundukkan kepala. Bapak, terima kasih untuk kasih-Mu yang besar bagi kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang singkat ini. Tapi kami mengerti Tuhan Yesus rencana-Mu memberikan Roh Kudus untuk kami Tuhan Yesus. Biarlah hidup kami setiap hari dipimpin oleh Roh-Mu Tuhan Yesus. Kami tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Kami turut apa yang menjadi pesan-Mu, apa yang menjadi kehendak-Mu saja Bapa. Kau berkati setiap anak-anak yang mendengarnya, yang di rumah pada saat ini sedang atau yang sedang melihat video rekaman ini semuanya Tuhan Yesus. Mereka melakukan perintah-perintah firman-Mu sini Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu besar. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan tutup ibadah pada pagi hari ini dengan ucapan syukur terima kasih. Tapi sebelumnya kami atas nama gereja mengucapkan terima kasih kembali untuk Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah memberkati kami, para hamba-hamba, para pelayan-pelayan yang setiap minggunya mengirim makanan, mengirim berkat untuk kami semua sehingga kami diberkati. Kiranya juga kami pelayanan kami ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami semua juga terus berdoa untuk Bapak Ibu di rumah supaya dalam perlindungan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan, dalam penjagaan Tuhan. Sebelumnya kita akan menyanyikan Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, Tuhan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu Tuhan, ku ikuti panggilan-Mu, Tuhan setia sampai akhir hidupku. benar Tuhan, doa inilah menjadi doa kami. Kami akan tetap mengikuti Engkau Tuhan Yesus sampai akhir hidup kami. Apa yang Kau perintahkan, apa yang Kau inginkan, kami tetap berjalan mengikuti Engkau saja Bapa. Kami bersyukur, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami boleh menyelesaikan ibadah doa mulai online ini Bapa. Kiranya Kau berkati kami semua. Kau berkati setiap anak-anak-Mu yang ada di rumah, setiap anak-anak-Mu, kami juga ada di gereja tempat ini. Kami percaya firman-Mu juga menjadikan kembali sia-sia Tuhan. Segala apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan pada hari boleh menjadi berkat bagi banyak orang Bapa. Terima kasih untuk semuanya ini Tuhan Yesus. Kami akan tutup ibadah pagi hari dengan ucapan syukur. Sebelumnya kami juga berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia ini Bapa. Kami serahkan Indonesia dalam tangan-Mu. Kami serahkan semua bangsa kami dalam tangan-Mu nih Bapa. Biar Kau lindungi kami semua bangsa ini Tuhan Yesus. Apapun yang telah terjadi, kami percaya Kau punya rencana yang indah untuk kami semua nih Bapa. Kau berkati Bapak Presiden kami, Kau berkati segala wakil presiden yang Kau berkati setiap para menteri yang ada, setiap staf kabinet yang ada masa ini Bapa. Dan kami juga berdoa untuk para dokter, suster yang menangani harus virus COVID ini juga total mereka, lindungi mereka semua. Dan kami akan tutup ibadah pada pagi hari ini dengan ucapan syukur terima kasih. Mari Bapak Yesus sekalian kita angkat kedua tangan kita mau terima berkat Tuhan yang luar biasa. Bapak yang baik, hamba mohon kepadamu Tuhan, turun berkati kami Tuhan. Kau lihat mereka tanah yang terangkat yang ada di rumah juga pun. Berkati mereka semua, lindungi mereka, sertai mereka, pimpin mereka, bimbing mereka semua Tuhan. Oleh Roh Kudus yang ada Kau berikan bagi kami mampu melaksanakan, mengerjakan segala sesuatunya dengan baik karena Engkau memimpin kami nih Bapa. Dan saat ini gereja Tuhan terimalah berkat rahmat Allah Bapa, belas cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan bimbingan penghiburan dari Allah Roh Kudus. Dari saat ini hingga setahun kedua kali Maranatha. Semua yang percaya sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.